Yang cerita. Smart Energy. Pagi. Selamat hari Jumat nih. Iya men. Yoi, gua hari ini ditemenin sama Ferry. Yoi. Biasanya kan malam ya. Yoi, Ferry biasanya di malam. Sekarang pagi. Besok sore. Besok libur. Oh iya. Gak mau siaran. Ya, pokoknya jangan kemana-mana Smartisan karena gue dan Ferry bakal nemenin lo sampai jam 10 nanti. Yuk. So stay tune. Masih barengan Gifar dan Ferry ya. Sekarang gue bakal ngasih tahu nih buat lo semua Smartisan yang bakal berangkat kerja untuk menghabisi maksudnya mengakhiri weekdaysnya gitu loh. Ya. Kirain mau ngasih ini Apa? ramalan. Apa? Ramalan zodiak. Enggak, bukan. Ramalan tapi bukan zodiak, lebih ke cuaca. Yoi, bukan ramalan juga siapa? Info perakiraan cuaca. Tapi kalau dari BMKG mah kayaknya sedikit valid deh, terpercaya. Iya ya. Iya men. Semoga lah ya. Iya semoga. Soalnya BMKG kan pakai apa segala macam kan ya. Ya namanya BMKG masih manusia. Iya benar. Karena alam kan tidak ada yang tahu ya. Iya. Dan cuaca siang ini di Provinsi Banten ya. Yuk. Smartisan gimana Fer? Ini rata-rata berawan sama hujan ringan dan sedang. Oh iya, tapi mayoritas berawan ya. Iya men. Mayoritas berawan nih Smartisan, tapi ada beberapa daerah yang diguyur hujan ya. Iya. Salah satunya di Labuan, Kabupaten di Lebak juga, Malingping. Tapi kalau Serang hari ini aman katanya, berawan. Serang siang ini berawan sampai ya. malam kayaknya berawan. Sampai malam, wih aman tuh ya insya Allah tuh. Jadi buat lu yang pengen ngapa-ngapain bebas tuh bisa tuh ya. Tapi Carita hari ini hujan men. Oh. Carita hari ini hujan. Mungkin ya. Dia lagi carita sedih. Alalalala. Jadi hujan ya. Lu ya, carita hujan ya. Mana Anyer lagi juga nih? Anyer ya. Anyer malam hujannya. Tapi kayaknya cocok buat kalau Smartisan yang pengen ke pantai kayaknya. Ih, bener banget menghabisi weekend ya kan. Jadi sore ini berangkat lu ke Anyer balik kerja. Ya. Malam kan hujan tuh di Anyer. Aduh, asik banget sih ya nggak sih malam-malam di Anyer. Apalagi buat api unggun. Ih, mati ya apinya kena hujan, Fer. Loma. Untung gua connect langsung. Bayah tuh di mana? Di dekat Ujung Kulon ya kalau nggak salah. Di ini yang di Banten Selatan. Iya Banten Selatan. Yang kemarin katanya yang udah yang banjir itu. Beberapa daerah. Kena iya dampak banjir ya. Dan hujan ya, semoga nggak kenapa-napa ya walaupun dilanda hujan gitu ya. Semoga masih terkendali lah gitu. Aman. Karena kan kemarin banyaknya daerah-daerah yang banjir itu gara-gara hujan nggak berhenti kan berhari-hari. Bener, kan gue sempet pas hari Minggu kemarin itu, gue sempet kesana. Oh iya, terus gimana tuh Fer? Terus gue ngeliat tuh kalinya asli men. Meluap gitu ya? Meluap banget. Wah parah sih ya sih pasti. Karena emang gak berhenti-berhenti kan. Minggu kemarin tuh. Dari hari apa sih gak berhenti? Dari Kamis ya? Bisa dari Jumat ya? Jumat Sabtu Minggu full. Nah itu makanya debit airnya tuh penuh ya kan. Di sungai akhirnya meluap ke pemukiman warga. Dan itu dia info perakiraan cuaca ya di Provinsi Banten. Yuk. Jadi buat kamu yang sekali lagi yang pengen cabut, yang keluar siang-siang ya kan. Iya. Atau yang mau ngedet lalala. Nah bener. Malam-malam ya kan. Kenapa harus malam-malam ngedetnya? Apa dong? Iya, jangan malam. Kalau malam bahaya. Kenapa malam bahaya? Ya nggak ini aja. Rada ambigu aja kalau ngeliat malam-malam. Takutnya si perempuannya nggak diizinin sama orang tuanya men. Oh iya bener. Tapi kalau misalkan nggak diizinin tuh biasanya karena tidak terpercaya cowoknya. Bener sama bener kan? Itu pasti sih itu. Itu pasti. Walaupun orang tuanya galak, tapi kalau misalkan si cowoknya sudah terpercaya sama orang tuanya, mau diajak kemana aja berangkat men. Bener, nah lu kalau misalkan pengen dapat kepercayaan lu tuh harus men-treat orang tua cewek lu dengan baik ya. Kayak si Shawn Mendes nih, treat you better. Oh, yau. Kenapa yau? Kayak kucing nih. Yau. Nah, yang di TikTok men. Apa? Yang gimana sih bentuk yang tangannya begini tuh, yang dua gini terus yau itu cewek. Kalau gue pernah lihat di Instagram ya, lewat katanya ini cewek gerakannya cantik. Gue gak ngerti definisi gerakan cantik gimana. Coba pas dia
kayak begitu emang cakep men. Oh emang cakep aja dasarnya ceweknya berarti. Tapi pas lagi begitu lebih cakep. Wah, apalagi kalau misalkan dia nggak pakai ini. Nggak pakai apa? Nggak pakai Tangan. dandanan Oh, maksudnya. dandanan. Nggak pakai dandanan. Oh iya Selamat. iya. Jadi gimana tuh Fer? Ada Jadi Bapak kan kita tadi mantan wakil presiden Iya. yang bilang bilang katanya apa namanya? Beri vaksin ini harapan berakhirnya pandemi COVID-19. Jadi mantan wakil presiden Fira Matakim salah. tiba-tiba Anda jadi wakil mantan presiden. Yusuf Kala ini menyebut katanya kehadiran vaksin virus COVID-19 ini membuka harapan bahwa pandemi akan segera terlewati dan kasus berangsur menurun. Diketahui saat ini Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari Cina. Dan JK juga menganggap bahwa vaksin merupakan salah satu upaya umat manusia untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Namun selain itu, ia juga menekankan bahwa masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Betul. Mencegah COVID-19 ini seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Yoi, karena Karena diketahui juga ya sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac tadi ya udah tiba di Indonesia kemarin Tanggal berapa sih? Tanggal 2, tanggal 2 tanggal 4. Tanggal 2 4 ya gitu ya. Gua tuh ngangkat berita itu tau di sini. Iya, sempat ada postingannya tuh di Daun Tirta ya. Nah, vaksin ini juga merupakan bagian dari pengadaan bagian tahap pertama sebanyak 3 juta dosis jenis SARS-CoV-2 atau dari Sinovac tadi ya. Iya. Nah, ini tahap pertama berarti nanti bakal ada tahap kedua, tahap ketiga ya. Tapi orang-orang sekarang lucu men. Kenapa? Di Instagram itu dia suka bercanda-bercanda gitu. Apa bercanda? Kalau misalkan ada perempuan yang pakai baju ketat, kalau nggak cowok, ya, itu ketat banget kayak protokol kesehatan. 1000 tahun lamanya dari Tulus. Anaknya terus banget. Iya benar pasti karena namanya Tulus ya. Dan sekarang ada berita dari Provinsi Banten regional ya. Benar Jadi banget. ini ada 6 penambang emas di Lebak ini tertimbun longsor men. Waduh. Jadi 6 penambang emas ilegal tertimbun material tanah longsor di Cikatumbiri, Desa Citorek Sabrang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Dari jumlah korban ini 4 penambang diantaranya meninggal dunia, innalillahi, dan 2 lainnya itu masih dalam pencarian tim SAR, gabungan yang melibatkan Basarnas, Polri, TNI dan masyarakat. Nah, berdasarkan informasi juga yang diterima oleh Basarnas, keluarga masih bisa berkomunikasi dengan para penambang. Itu hari Sabtu tanggal 12 Desember ya, 12 Desember, 5 Desember maksudnya, dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian barat melalui sambungan telepon. Tapi sejam kemudian para pekerja tidak bisa dihubungi karena hilang kontak nih ya. Oh, kira gue gak ada sinyal. Iya, mungkin udah ini kali kena longsor. Jadi karena hilang kontak tersebut nih, keluarga kemudian langsung menemui kepala desa untuk melakukan pencarian bersama warga dan pegawai kecamatan. Tuh. Maksudnya ilegal. Iya sih, maksudnya tapi ya kasihan juga kena longsor kasihan ya. sih, maksudnya cuma kan ilegal sih ya. Gitu, ya gimana mau jadi bingung juga ya. Iya. Tapi kan ya tetap dibantu nih ya sama tim SAR gabungan ya dari dong. Basarnas, Polri dan juga TNI serta masyarakat ya. Semoga 2 penambang lainnya yang belum ketemu ya. 2 apa 4 sih yang belum ketemu? Yang 2 yang belum. Yang 4 udah dikabarkan meninggal dunia dan 2 yang belum. Nah, semoga 2 lagi segera diketemukan ya. Iya. Tapi gue tuh jujur pengen kerja kayak begitu. Jadi penambang. Bukan penambangnya. Iya ya, gue salah ngomongnya ambigu. Pengen kayak Basarnas, BPBD gitu tim tuh. SAR gitu. Iya, kenapa? Nggak tahu, ngerasa seru aja. Oh iya. Ini kan lu pakai jaket beginian, gue ngingetnya kayak iya. ya kalau ngeliat itu. Relawan ya, jangan Relawan, rompi relawan kayak ya, gini biasanya. Walaupun mungkin nggak tahu ya karena gue belum pernah kerja di sana. Ya walaupun duitnya nggak seberapa atau apa, seenggaknya baik dulu lah sama Iya, orang. mulia itu pekerjaan mulia itu. Lu bayangin pahalanya ya, gede. lagi banjir, lu di skoci, Iya, skoci warna iya, oranye iya, biasanya. iya, iya. Saya terus Perahu karet ada ya. orang tolong depan rumah berdiri begini aja. Iya, tahan Bu, tahan. Tahan, Bu. Saya deket nih, tahan. Ya Lucu. Naik. Ya kan iya sih, itu bagus sih. Ferry itu pekerjaan mulia ya. Pengen gua, kayaknya, aduh, tapi pengen juga masa, wih di sana harus banjir gitu. Ini enggak gitu dong. Enggak gitu ya. Enggak gitu dong, masa ngedoain banjir. Yo, ada mahasiswa yang nabung nih tiap harinya 20.000. Mahasiswa nih? Mahasiswa doi. Oh. Keren ya.
Jadi lu keren Kan maksudnya. kalau gua keren dari dulu kayaknya. Enggak. Siap. Kayak gak bisa nabung gua, kayak mustahil banget asli. Pertama denger kayak ini mahasiswa nabung setiap hari 20.000 liburan ke Korea. Wah, kalau saya tidak mungkin. Jadi susah memang ya. Susah Memang. Susah. Nah makanya kita harus cari tahu nih kenapa kok bisa sih dia sampai ke Korea ya gara-gara nabung 20.000 nih ya. Jadi wanita yang rela menabung selama 2 tahun, Fer. Buset, bayangin lo. Gak bisa fix, gua gak bisa. 2 tahun nabung sampai bisa ke Korea. Ini membagikan kisahnya lewat akun TikToknya @sanaya. A-nya banyak ya. A-nya banyak. Jadi Sana memperlihatkan momen sebelum dirinya ke Korea dan akhirnya berhasil sampai ke negeri ginseng. Dan sebelum ke Korea Selatan juga nih, Sana tampak melayani pelanggan sebuah restoran Padang. Dia juga gawe ternyata, men. Oh, dapat duitnya dari situ Dan berarti dia. Dia juga terlihat membersihkan cucian piring yang menumpuk. Dan di video berikutnya Sana menampilkan momen dirinya liburan di Korea. Sontak videonya langsung viral di TikTok. Nah, Sana juga bilang kalau nabungnya itu per hari 20.000, paling sedikit 10.000. Jadi yang penting tiap hari harus nabung tuh. Jadi biar lu bisa ke Korea, tapi lu harus nabung 20.000 per hari atau enggak 10.000 tapi selama 2 tahun. Lalalala. Dan video ini viral di TikTok, men. Yoi. Ternyata udah ditonton dari 613.000 kali. Wow. Dan dapat 149.000 likes. Buset. 40. Yang komentar aja 4.000. Udah kayak selebgram. Parah. Dan komentar warganet ini katanya ada yang bilang, aku nggak kenal kamu, tapi rasanya bangga banget sama kamu. Ilalalala. Untung gak ada yang nulis sana, aku bangga sama kamu, bagi dong nomor WhatsApp-nya. Itu memang pengen minta nomor WhatsApp aja lo. Modus itu memang modus. Yo Smartizen, gue mau ngasih tahu ada produk yang keren banget nih. Idi. Produk apa nih? Jadi buat ada lo barang ya, bagus. Ada barang bagus. Jadi buat lo yang suka merawat tubuh ya, memperhatikan kulit, wajah, segala macamnya. Gue mau ngasih rekomendasi ada Fabil Kosmetik. Waduh, apa nih Fabil Kosmetik? Jadi Fabil Kosmetik ini adalah kosmetik yang menggunakan konsep green science, Fer. Waduh, apa nih? Yaitu menggabungkan botani dan juga healthy ingredients. Yang udah teruji secara klinis dan juga didukung oleh penelitian holistik dan nanoteknologi. Waduh, gak ketinggalan zaman berarti teknologinya. Parah. Dan juga yang keren itu si Fabil Kosmetik ini menggunakan 6 otentik sunah herbal. Apalagi nama otentik sunat tuh? Jadi ada daun bidara, ada habatus sauda, ada zaitun, ada juga anggur, ada susu kambing dan juga madu. Waduh, nah katanya juga Farn ya, daun bidara ini katanya bisa membuat perempuan-perempuan di sana menjadi bidadari. Wah, namanya gara-gara bidara ya? Iya. Jadi bidadari boleh. Boleh ya. Dan yang paling enak ini kan, tanpa menggunakan parfum dan alkohol. Betul. Waduh, jadi buat para Smartizen di sana nih, kalau produk ini berarti bisa dipakai sholat, men. Betul, aman dipakai sholat. Buat umroh. Bisa. Buat haji. Bener. Dan juga yang paling pentingnya dan paling the bestnya dari produk ini adalah selama produksi dan penyimpanannya itu diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wah, itu bener banget, Fer. Kok lu lebih tahu dari gue sih? Karena setiap malam baca adlibs ini. Pokoknya apa? Kalau misalkan kita mau mesen tuh kemana sih? Langsung aja hubungin Bunda Neng di 0852 8526 1393 karena Fabil Kosmetik halalan thayyiban for your beauty. Smartizen di jam 8:10 ini kita bakal ngomongin filantropi. Yoi, yang lagi rame nih di Indonesia. Apa nih rame-rame? Yoi, filantropi ini lagi rame banget soalnya. Jadi filantropi ini kenapa rame di Indonesia? Karena di Indonesia ini pernah ada survei. Kalau Indonesia itu negara dengan negara yang paling baik gitu ya. Paling dermawan. Nah, paling dermawan. Iya, negara paling dermawan di dunia, lu nomor 1 di dunia. Alalah.
Emang iya. Yoi, Kok si jadi dia tetap aja jahat sama gua? Ceh? Kenapa? Si dia tetap aja jahat sama gua. Skip jadi obrolannya patah jadi. Gue jadi bingung nih. Mau nanggapin harus gimana? Ya katanya menjamurnya filantropi di Indonesia ini dibuktikan dengan pada tahun 2018 nih Far. Jadi posisi Indonesia ada di nomor urut 1 sebagai negara paling dermawan di dunia. Betul banget. Yang menyusul negara Australia dan Selandia Baru di Yoi. urutan nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3 gitu maksudnya. Dan menyusul negara Australia dan Selandia Baru di urutan nomor 2 dan 3 berdasarkan Charities Aid Foundation atau CAF. Yoi. CAF. Jadi Masa CAF? dalam indeks tersebut ada 3 poin penting ya penilaiannya, yakni membantu orang lain, mendonasikan uang dan juga Oke. menjadi sukarelawan dalam negara tersebut. Nah, hal ini nih mematahkan mitos kalau filantropi cuman hadir. bisa ada tuh di negara Negara yang berkembang. kaya gitu ya kan? Karena banyak orang kaya di negara tersebut ya. Nah, tapi di Indonesia sendiri yang merupakan negara muslim terbesar di dunia juga memiliki Iya. potensi yang besar dalam menyerap zakat ya. Benar Karena juga. setiap tahun Indonesia pasti ada tuh yang namanya zakat, ya nggak sih? Iya men. Dan juga hal ini dan juga di usia muda produktif atau para milenials nih kan. Jadi para milenial sekarang ini juga sudah banyak yang menyelami dunia socialpreneur. Bener, Gue bilang bener, tadi socialpreneur dan muncul sebagai penggiat-penggiat filantropi baru. Betul. Bahkan filantropi di Indonesia ini kini semakin berkembang dengan adanya sentuhan teknologi di dalamnya. Ya. Apalagi sekarang kan apa sih namanya tuh? Apa? QR gitu kan. Iya, QR code gitu ya. Iya. Tinggal di scan doang lu bisa nyumbang. Scan dan nyumbang. Ya walaupun kan? nggak seberapa, Bener. cuman para milenial ya ceban goceng gitu bukan? Benar. Nah, itu tuh si teknologi yang ada smartphone tuh emang memudahkan banget ya buat orang bisa terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan atau ikut berpartisipasi dalam program-program yang diusung oleh beberapa filantropi yang ada di Indonesia. Misalnya kitabisa.com. Kitabisa.com Ya terusnya kan? apa lagi ya? Banyak sih. Banyak. Badan Amil Jakat atau Basnas gitu. Iya, Basnas bisa. Basnas bisa ya? Tapi Hah? walaupun maraknya filantropi di Indonesia, masih banyak orang-orang yang malas untuk bersedekah atau berdonasi ya. Aduh. Dikarenakan ada beberapa orang yang takut bahwa uangnya tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan nih. Apalagi maraknya yang kemarin tuh masalah bansos men. Oh iya. Aduh, ceban. Parah. Menteri lo itu loh yang Iya. ngambilnya, buset. Makanya kayaknya itu buat trauma orang-orang Indonesia nggak sih? Bisa jadi. Salah satunya juga. Salah satunya iya benar. Nah, biar uang kamu aman-aman aja nih, kamu harus bisa memilih lembaga filantropi yang profesional. Nah. Jangan memilih lembaga yang tidak jelas perizinannya. Jadi nggak perlu takut lagi kalau kamu pengen bersedekah atau berdonasi, kalau kamu udah tahu lembaga apa saja yang jelas perizinannya. Ya. Ya nggak Kayaknya sih? kita bakal ngasih tahu itu nggak sih? Bener banget. Kayaknya kita bakal ngasih tahu beberapa badan filantropi yang kayaknya recommended banget nih buat para smartizen. Jadi Yes. kalau misalkan mau nyumbang segala sesuatu biar nggak takut kalau duitnya ini dikorup lah Iya minimal lah ya. benar banget. Mbak Raisa. Iya lah. Mbak Raisa. Yang Apa? yang katanya cancel konsernya men yang di GBK. Oh itu. iya, Aduh, gara-gara kasihan banget pandemi harusnya tahun ini tuh Raisa konser di GBK. Besar-besaran itu kayaknya. Yoi di GBK. Pertama kali kayaknya. Konser ya? Iya. Konser di GBK maksudnya? Iya. Enggak, Metallica pernah di GBK? Enggak maksudnya buat si Raisanya. Oh iyalah. Buat ngadain konser di Betul. GBK itu kayaknya pertama kalinya gede-gedean itu. Gede-gedean lah pasti. Alhamdulillah tiketnya juga Orang gede-gedean lah, orang ngundang Raisa. iya sih. Skip. Iya nih, lanjut lagi mengapa filantropi ini penting gitu ya kan? Nah. Jadi ada beberapa alasan nih, Far. Ada beberapa ya, alasan, apa aja mengapa tuh? menyukai untuk bersedekah. Jadi yang pertama itu kalau misalkan lo bersedekah katanya bisa membuat lo bahagia, men. Oh betul. Jadi studi citra otak oleh National Institute of Health menunjukkan bahwa pusat kesenangan di otak seketika aktif ketika ia melihat orang bersedekah. Oh gitu. Jadi memantik Memantik nih. Memantik ini apa sih namanya? Empati. Serotonin apa dopamin sih yang kesenangan bahagia itu? Dopamin Ya. Dopamin. Iya kan? Iya. Berarti memantik itu ya. Memantik itu. Jadi kalau ngeliat orang sumbang tuh kayak seneng banget gitu ya. Iya, Apalagi keren, kalau keren. kita yang disumbang. Lalalala. Nah, yang kedua ini membuat lebih bahagia ketimbang membeli sesuatu. Jadi eksperimen yang dilakukan oleh Michael Norton yang dipublikasikan alalala di jurnal Science
menunjukkan bahwa orang itu lebih bahagia ketika bersedekah ketimbang membeli sesuatu untuk dirinya. Oh gitu. Elizabeth Dunn juga mengungkapkan hal pada sama anak-anak umur 2 tahun nih. Oh, ternyata anak kecil tuh lebih seneng ini ya bersedekah Bersedekah daripada, ya, ngasih ke orang gitu ya. daripada ngasih ke orang ya. Tapi orang dewasa juga sama ternyata. Dan juga yang terakhir ini ada baik untuk lingkungan. Ya pasti dong. Jadi menjadi orang baik tak hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan juga orang lain, lingkungan dan dunia. Wey. Jadi peduli terhadap lingkungan tuh penting, men. Yoi. Dan kenapa sih filantropi penting ya? Iya. Tadi kan dikasih tahu tuh kena beberapa orang yang alasannya kenapa orang suka bersedekah. Iya. Nah sekarang gue mau ngasih tahu kenapa filantropi penting. Yang pertama dari aspek sosial nih ya. Iya. Ini nih filantropi mengambil andil dalam perkembangan sosial di Indonesia karena mereka memberikan akses kepada warga masyarakat yang memerlukan sumber daya agar mereka dapat meningkatkan kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya. Bertahan hidup. Betul. Kayak kita juga lagi bertahan hidup nih. Iya. Iya. Bangun jam 6. Iya. Nemenin Smartizen sampai jam 10. Tidur begadang. Alalala. Selanjutnya ada Iya. aspek psikologi ya. Bersedekah sendiri membangun generasi yang peduli terhadap sesama, betul banget. Iya. Dan juga memberikan ketenangan psikologi bagi para pelaku filantropi atau sedekah maupun menerima bantuan. Oh, Jadi iya. si bersedekah sendiri ini memberikan rasa kepuasan dan Iya. kebahagiaan membantu halayak hidup orang tak mampu, betul. Apalagi yang kemarin marak yang banjir men di Banten. Iya, ya. Yang di Balaya, bener. yang Bener. Ciros temen gue juga sama. Kena ya. Hampir sedengkul. Wah, Aduh, kan repot ya kayak gitu. Kemarin sempat gue bacain tuh di Kabupaten Serang tuh daerah mana ya? Pokoknya daerah mana sih, Cak kemarin Cak? Yang Yang daerah banjir di Ciruas kalau nggak TPS salah. itu loh. Oh iya Kabupaten Serang. Iya, yang ke TPS sampai pakai perahu karet. Alah boy. Kasihan Nah, banget ya. apalagi lagi susah begitu, terus dikasih bantuan Betul, kayaknya. karena memang orang-orang seperti itu yang harus dibantu ya kan. Iya, kayak kita juga sama. Iya boleh. Iya. Dan yang terakhir ini ada aspek agama nih, Far ya. Jadi agama juga mengajarkan bahwa berbuat baik itu dapat memperlancar rezeki. Bener banget. Maka dari itu filantropi mewadahi kegiatan bersedekah bagi para pemeluk agama yang menjalankan kewajiban bersedekah. Men. Betul. Di Jadi setiap kan- agama pasti disuruh bersedekah ya kan. Iya, dan gue percaya setiap agama tuh gak ada yang jelek. Bener. Yang jelek tuh oknumnya, men. Ui. Yang Mau jelek itu- orang-orang di dalamnya berarti ya. Iya, jadi kalau misalkan ada yang salah, Jangan salahin agamanya. Jangan salahin agamanya. Iya, kalau apalagi orang-orang para pemabuk agama. Orang-orang sekarang tuh kan kayaknya ngobrol tentang pemabuk agama sampai ngebunuh segala macam. Oh iya. Ada yang ngebakar masjid, ada yang ngebakar gereja. Iya tuh, aduh parah sih itu. Parah sih itu. Parah, Dan parah, yang parah. gua nggak sukanya adalah mereka menyalahkan agama sih. Iya itu sih nggak benar sih Ya ya. nggak bener. Lu salahin oknumnya aja sih, men. Yoi. Ya itu dia pentingnya filantropi ya. Jadi kalau Iya. misalkan kamu tetangga kamu jangan jauh-jauh lah ya. Pokoknya mulai dari yang dekat-dekat dulu. Misalnya kayak ada tetangga kamu yang kesusahan gitu Iya. ya, yang susah buat beli makan atau segala macem gitu ya, kesusahan pokoknya dalam hal apapun kamu bantu. Ya Bahkan kan? ada riwayat nih. Nah, ini dia. nih. Serius. Ini dia. Ada nih. riwayat dari Islam ya. Iya, Kalau dari iya. sisi agama Islam, itu Nabi pernah bilang katanya kalau lu masak sayur, itu Kalau- kalau bisa kuahnya dibanyakin, men. Karena Karena buat cumbangin ke tetangganya. betul banget. Duh. Betul banget, itu dia, keren banget Ferry, ada sentuhan agamanya. Alalalalala. Ini baru pertama kali kayaknya diantar pagi begini nih ada sentuhan agamanya nih. Gua Kan kita mau ganti katanya. Apa? Diantar agama pagi. yang paling dermawan nomor 1 di dunia. Nah ini potensi ini perlu dimanfaatkan oleh kita. Kuncinya adalah kenapa orang mau berderma di Indonesia ini. Pertama adalah percaya kepada lembaga yang dititipkan dananya, gitu ya. Terus yang kedua adalah mudah cara berdonasinya. Nah yang ketiga adalah tahu kemana dana itu sampai, dan yang keempat tentu adalah menarik cara penyampaian programnya. Jadi masyarakat Indonesia mudah sekali hatinya terenyuh, hatinya lembut untuk mudah membantu. Asalkan metode storytelling penyampaiannya itu mengena, gitu ya. Insya Allah para muzaki, para donatur ini akan dengan mudah berdonasi. Tapi sekali lagi adalah
kuncinya hati-hati dengan kepercayaan. Jangan sampai ada penyelewengan dana harusnya untuk penyintas atau korban bencana lalu digunakan untuk yang lainnya tidak sesuai dengan harapan para donatur. Nah, maka sekali lagi teman-teman bisa membantu baik dengan tenaga, pikiran, ataupun juga bisa membantu dengan dana apabila terjadi bencana seperti saat ini yang sedang dihadapi gitu ya. Terutama sekarang teman-teman di daerah sedang menghadapi banjir, kita tentu sangat prihatin. Mari kita sama-sama menggalang dana dan juga menggalang tenaga untuk menyelesaikan minimal mengurangi penderitaan para penyintas ini. Terima kasih. Nah itu dia Smartizen, kita berdoa aja semoga kegiatan filantropi di Indonesia ini bisa untuk menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan di Indonesia. Khususnya sih membantu para korban ya, korban bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia ya, seperti banjir, longsor, gunung meletus, apapun ya dan lain-lain gitu. Dan juga semoga nggak ada para penggiat filantropi yang menyalahgunakan dana sumbangan dari masyarakat untuk kepentingan pribadinya sendiri. Semoga nggak ada ya. Jadi itu dia ngobrol-ngobrol Gifar bareng Pak Rizal dari Basnas Republik Indonesia atau Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Rizal telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Gifar dan juga Smartizen semua ya. Sehat selalu Pak, semoga sukses terus. Semoga kita bisa berjumpa, bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih sekali lagi. Gifar pamit, sampai ketemu di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Di Spotify emang punya lagu-lagu yang enak kan asli. Pasti. Ya tapi kita bakal balik lagi nih bahas filantropi ya. Dan sekarang kita bakal ngasih tahu cara dan tips buat kamu yang pengen berfilantropi. Iya. Atau juga berfilantropi ya. Yoi, bersedekah maksudnya. Bersedekah atau berdonasi, berfilantropi. Dan juga tips buat kamu memilih lembaga yang terpercaya ya. Iya men. Benar. Jadi yang pertama ini katanya legalitas. Legalitui. Jadi pilih lembaga kemanusiaan yang sudah memiliki legalitas yang lengkap. Seperti izin dari Departemen Sosial, Badan Hukum dan lain-lainnya. Betul. Tak semua lembaga boleh menggalang dana untuk amal secara resmi karena harus ada izin dari Departemen Sosial. Dan untuk menghindari penyalahgunaan ini di kemudian hari gitu. Iya, itulah Jadi gunanya legalitas. Legalitas. Yoi, biar jelas gitu ya secara hukum ya. Iya. Yang kedua selanjutnya apa? ini ada transparansi. Sebaiknya pilihlah lembaga yang memberikan transparansi data berupa relawan yang mereka terjunkan. Mereka juga menjelaskan donasi uang itu akan dibagikan dalam bentuk sembako atau pakaian baru. Oke. Ataupun diberikan dalam bentuk amplop aja gitu. Jadi jika donasi berupa uang, di akhir periode akan ada keterangan berapa jumlah donasi yang terkumpul dan dibagi dan beberapa dan lokasinya di mana. Oke, jadi harus transparan ya, harus jelas Transparansi. tuh. Kira-kira duitnya kalau misalnya udah disumbangin bakal dijadiin apa? Logistika atau Ataupun emang berupa uang aja gitu atau ya. bentuk yang lain. Betul. Dan itu juga katanya transparansinya juga bukan hanya sekedar apa yang mereka berikan, tapi kepada siapa. betul sampai Karena situ ya, kan sampai gak mungkin orang-orang kaya dapat sumbangan men. iyalah. Orang-orang yang Masa? kurang mampu masih banyak di Indonesia. Iya. Selanjutnya Ya selanjutnya ada apa nih Par? ada alamat. Nah, jadi kalau kamu pengen berdonasi ya, Iya. lihatlah kembali alamat Badan Amal yang tertera di fanpage atau website mereka. Periksa apakah mereka punya nomor telepon kantor. Bukan sekedar nomor handphone ya. Oh, alah. Jadi kalau lokasinya satu kota dengan Anda, cek alamatnya, cek alamat kantornya. Ini buat ini dilakukan biar yakin gitu ya, biar lo yakin sama Iya. kevalidan Badan Amal tersebut. Jadi emang Gitu. langsung cross Di check cross gitu check ya. langsung Cross check berarti. dulu. Bener. Kalau misalkan masih deket ya coba di cross check bener apa enggak. Iya gitu bener ya nggak nih kan. alamatnya di sini, ada nggak nih kantornya Iya, bener. gitu. Dan yang terakhir ada track record. Yes. Nah ini penting. Lihatlah track record pada suatu lembaga amal tersebut. Apakah mereka selalu mengadakan donasi ketika ada bencana alam, atau mereka hanya menyalurkan dana tanpa menerjunkan langsung para relawan ke lokasi, misalkan lokasi-lokasi bencana alam gitu misalkan. Oke. Iya, suatu lembaga yang valid akan menyalurkan semua bantuan dengan amanah
Oh gitu. Jadi emang track record kalau bahasanya kalau kita beli di apa namanya online shop itu ada bintang satunya. Oh iya benar. Itu, tapi gokil juga tuh yang Iya. track record di online shop juga. Iya. Tapi ini masih ada nih Fer. Apa tuh? Ini kita mau tadi kan tips buat memilih lembaga filantropinya ya. Iya. Sekarang gua ngasih tahu cara bersedekah atau berfilantropi yang dianjurkan. Oh alah. Yoi, yang pertama ada hindari donasi barang. Jadi kenapa ada banyak alasan ya kenapa donasi barang tuh nggak disarankan. Yang Iya. pertama adalah masalah kecocokan. Jadi takutnya Oh, nanti ketika ada banyak sumbangan pakaian pria di daerah itu ternyata Banyaknya ibu-ibu. banyak ibu-ibu yang udah berumur gitu. betul, atau wanita atau Malah banyak anak kecil. anak kecil yang sebenarnya butuh pakaian gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen bersedekah, kamu juga harus lihat lokasi yang kamu pengen sumbangi ya. Iya, Jadi benar, biar tepat guna gitu nanti sumbangannya. Dan yang kedua ini ada hindari berdonasi sekaligus, men. Jadi supaya donasi menjadi lebih efektif, kamu bisa memberikannya secara bertahap dalam periode yang cukup lama. Oke. Idealnya durasi donasi harus bisa bertahan selama masa pemulihan atau berikan secara bertahap dalam waktu tertentu. Betul. Jadi nggak langsung kayak breg nih sumbangan gitu. Di Enggak. awal gitu terus kesannya Iya. nggak ada lagi, jangan Nah. gitu ya. Karena memang kan harusnya bertahap gitu. Jadi biar ketutup lah sampai beres gitu, sampai recovery kalau bisa. Nah, benar-benar. Karena ada beberapa kasus nih di mana donasi yang diberikan di awal dan setelah beberapa minggu kemudian cadangannya menipis. Nah itu makanya. Padahal masa pemulihan tersebut merupakan masa yang dimana memerlukan dana. Betul. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa menentukan berapa banyak uang yang ingin kamu donasikan. Misalnya ini 1 bulan sekali, Betul. ataupun ya 2 minggu sekali lah. Ya. Betul. Kemudian berikan donasi setiap bulan dalam jadwal yang teratur. Nah itu dia, pokoknya harus di maintenance ya gitu ya. Di-maintenance gitu ya. Betul. Dan selanjutnya ada hindari berdonasi secara impulsif ya. Nah iya. Jadi kamu harus lebih memperhatikan beberapa hal sebelum berdonasi. Kamu harus menghindari berdonasi secara impulsif pada pihak atau organisasi yang tidak jelas. Iya. Kayak kamu melihat di media sosial atau lewat aplikasi chat. Oh, gitu. kayak broadcast doang gitu ya. Jadi kurang. Dan yang terakhir ini ada teliti dalam bersedekah, men. Jadi pastikan kamu mengetahui latar belakang orang atau organisasi yang mengumpul donasi tersebut. Betul. Jadi hal ini memastikan setiap donasi yang kamu sumbangkan bermanfaat bagi mereka yang Membutuhkan, bener banget. Dan gimana caranya biar donasi kamu aman? Nah Iya. tadi udah dikasih tahu juga ya cara memilih badan amal ya Badan atau amil ya? badan Badan amal. amil lagi. Badan amal. Badan amal. gitu. Iya atau para penggiat filantropi ya, orang atau organisasi tertentu gitu. Karena deh. selanjutnya ini kita bakal ngasih tahu kayak ada beberapa lembaga filantropi yang Yes. bagus nih di Indonesia. bener yang udah terpercaya banget ya. Yang sudah terpercaya, tervalid gitu kan. Bener Lalalala. banget. Pokoknya jangan kemana-mana karena abis ini masih kita bahas filantropi. Yuk. Oh, Smartizen. Iya, my man. Masih bahas filantropi nih. Yuk. Sekarang Gifar sama Ferry Mm-mm. bakal ngasih tahu lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Oh, yang pokoknya valid terpercaya ini mah. Ya. Betul. Jadi kamu nggak bakal ragu lagi kalau misalnya kamu berdonasi atau menyumbangkan uang kamu, harta kamu Idi. ke sini, ya kan? Ada apa tuh, Fer? Jadi yang pertama adalah Baznas. Pasti dong jelas ini. Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat dengan Baznas ini merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi ini nih mereka dibentuk ini berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001, men. Yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional. Jadi Baznas ini bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas. Wih, itu keren ya. Ini punyanya pemerintah Indonesia ya. Punya pemerintah. Udah pasti aman lah ya, maksudnya Aman. jelas gitu ini Kalau kan. bokap gue bilang tuh pemerintah walaupun pemerintah salah, pemerintah nggak bakal bisa lari kemana-mana. Iya bener. Jadi dan yang kedua ini ada dompet duafa. Dompet duafa atau yang biasa disingkat dengan DEDE adalah lembaga amil zakat milik masyarakat yang berdiri pada tahun 1993 Oke. yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.
serta dana sosial lainnya baik dari individu, kelompok ataupun perusahaan. Bener, dompet duafa juga kita udah pada tahu ya. Kalau dompet duafa nih lembaga filantropi yang ada di Indonesia gitu ya. Iya men. Karena sudah terkenal banget gitu dompet duafa ini. Dan yang ketiga ini ada kitabisa.com. Kitabisa.com. Yang biasa ini tolong bantu Gifar. Please do your magic. Wait, Twitter dong. Oh iya Twitter itu mah ya. Iya, kitabisa.com ini adalah wadah untuk berdonasi menggalang dana secara online. Kita bisa menggunakan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk menghubungkan semangat kebaikan dan gotong royong. Ois. Di kitabisa.com ini juga masyarakat bisa menggalang dana untuk beragam hal yang mereka perjuangkan maupun berdonasi untuk hal yang ingin mereka bantu. Bener, di Kitabisa nih unik-unik banget karena bisa siapa aja kan yang Bisa siapa aja. bikin kan. Tapi ada yang malah buat lucu-lucuan. Iya, unik-unik makanya Misalkan gue bilang. bantu Gifar untuk beli iPhone baru. Iya, misalkan. gitu. Bener ya ternyata orang Indonesia tuh dermawan-dermawan ya. Dermawan. Soalnya kayak gitu-gitu pasti ada aja yang Ada nyumbang aja. tuh. Gile. Dan yang keempat nih Kar, Yang itu terakhir. ada Rumah Zakat. Jadi Rumah Zakat adalah World Digital Charity Organization yang mengelola zakat, infak, sedekah serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Oke dia. Dan yang terakhir ini ada Lazismu katanya nih. Adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawan lainnya. Baik secara perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Ya. Yang berdiri pada tahun 2002. 2002 Dan ya. dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK nomor 457/21 November tahun 2022. Oke deh, itu dia lembaga-lembaga yang lembaga filantropi ya, lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Waduh. Jadi kalau kamu bingung atau kamu ragu pengen nyumbang tapi kok kayaknya nggak yakin ke Gak dia, yakin. langsung Apalagi aja. yang kemarin ada kasus-kasus Apa? masalah yang Cobaan pertama. cobaan pertama. Iya. Aduh. Ya. Jadi daripada kamu nggak yakin tapi Iya. kamu pengen nyumbang, yang mending Aduh. kamu tinggal pilih aja tuh di antara 5 tadi ya. Iya men. Tinggal pilih pengen mengalokasikan dana kamu, menyumbangkan dana kamu tuh kemana gitu. Iya. Biar Biar kerasa aman lah. betul. Biar dananya tuh sampai ke orang yang tepat gitu. Gitu. Itu dia ya, Smartizen. Pokoknya setelah ini kita masih bahas filantropi, udah beres filantropinya ya. Itu dia seputar filantropi di Indonesia ya. Iya men. Gue sih baru tahu sih kalau filantropi itu ternyata adalah kegiatan sosial, berdonasi. Kira Itu gua namanya filantropi itu apaan? filantropi. Iya gue kira. Taunya tropis doang. Apa tuh? Tropis yang itu hutan tropis. Oh iya benar. Iya. Taunya itu doang kita mah. Bener ya. Tapi sekarang kita jadi tahu juga. Belajar men. Kita jadi belajar gimana kalau misalnya pengen nyumbang kemana segala macem ya kan. Iya. Itu dia tentang filantropi. Setelah ini ada Lady Gaga nih yang mau nyanyi barengan Ariana Grande. Rain on me. Smartizen. Idi. Smartizen ya. Jadi Apa nih? namanya? Ngeliat Lady Gaga sama Ariana Grande itu kayaknya cantik banget men. Iya, mulus banget mukanya ya. Mulus banget. Iya. Gue bingung gue juga. Enak gitu dilihatnya ya. Asli, parah. Kayaknya perawatannya parah sih itu. Parah. Perawatannya kayak Kalau- mungkin mahal gitu. Iya, seharga apa? Uang makan gue sebulan. Kayaknya seharga uang makan lo 3 tahun. Lalalala. Iya. Jadi buat para Smartizen yang ingin cantik kayak Ariana Grande dan Lady Gaga, ini jadi gua sama Gifar nih punya solusinya men. Apa tuh, Fer? Jadi ini ada hadir produk yaitu Fabil Skin. Cosmetic. Iya, Fabil Cosmetic nih. Jadi ini ada facial wash. Facial wash dari Fabil Cosmetic ya. Iya. Itu facial wash apa? Ini namanya Binahong. Ini bright and smooth. Oh, itu buat mencerahkan dan juga melembutkan. Jadi kalau misalkan Smartizen make ini, itu setelah make ini, jadi mukanya tuh cerah kayak di film-film Nabi gitu. Oh, bercahaya. Bercahaya. Iya, ya kan iya, mukanya iya. ini ya nggak boleh ditampilkan. Bener. Nah, itu men. Yo. Dan cerah Ini pokoknya. keren banget nih facial wash dari Fabil Cosmetic ya. Iya.
Keren, Ini Binahong. produk yang kayaknya sangat membantu deh. Itu apa kalau itu? Kalau ini ada deodoran spray, men. Oh, deodoran spray. Duh, zaman sekarang kalau pakai deodoran yang roll on, kayak ketinggalan kadang zaman. kalau pakai yang roll on tuh bukan ini lah apa, suka nempel di baju gitu loh. Iya, makanya, ya kan, men. ngerusak baju. Udah nggak zaman Udah sih nggak kata-kata zaman, sekarang spray-spray. Yang spray-spray. Semprot-semprot, Ini ada ya kan? 3 in 1 anti persip apa nih? Deodoran spray. pokoknya. Iya. Dengan benar. ekstra aloe vera dan bidara. Itu yang gue bilang tadi. Oke. Dengan ekstra bidara. Kamu jadi bidadari. Bidadari, men. Iya. Seenggaknya walaupun gak jadi bidadari, jadi bidadarinya si dia lah. Cailah. Dan yang terakhir ini ada lip scrub. Lip scrub. Lip scrub ini jadi membantu para smartizen yang mungkin bibirnya Suka pecah-pecah. pecah-pecah, kering Pecah-pecah gitu ya. yang udah lama nggak nyentuh Nyentuh gelas air putih. air putih. Iya, ya. kan banyak tuh orang sekarang gak suka minumnya boba. Oh iya bener. Minumnya dikit-dikit ngopi sampai lambung, asam lambung naik Asam gitu. lambung naik. Kan nggak bagus. Bener, nggak bagus bener. Nggak bagus buat badan, nggak bagus juga buat bibir, men. Iya bener. Nah kalau misalkan kamu memiliki 3 persoalan itu ya, Iya. mukanya kurang cerah atau kurang lembut, Iya. terus juga badan kamu bau, kelek kamu bau, Iya. ketiak maksudnya ya, atau bibir kamu kurang sehat. Nah kamu tinggal beli aja produk Fabil Kosmetik ini, Asli, bisa dibeli di Bunda Neng. Iya, di 0852 8526 1393. Yo itu nggak apa lagi, langsung aja chat ya. Langsung karena Fabil Kosmetik halalan Thaiban for your beauty. Smart Citizen, tadi kan kita ngasih tahu kalau hari ini tuh adalah hari berdirinya UNICEF ya. Iya. Pada tanggal 11 Desember 19 berapa tadi, 46 apa ya? 64 ya? 1933. Ah, Persib 1933 Pak. Gue jadi lupa ya. Lupa ya 1946. Oh, 1946. Oh benar. Gue 1945. kan. Kalau 1945 mah Indonesia merdeka dong. Yoi. Ya walaupun nggak tahu ya sekarang udah merdeka apa belum. Wah. Gili. Nah, karena tadi kita ngasih tahu UNICEF berdiri tanggal 11 Desember dan Iya. dan UNICEF adalah lembaga yang konsen terhadap anak-anak ya. Anak-anak. Nah, kita sekarang ngasih rekomendasi film tentang perjuangan hidup seorang anak nih. Yang pertama ada Ocean. Iya. Jadi Jadi Ocean ini merupakan serial Jepang yang Oke. legendaris yang dulu populer di tahun 80-an, men. Oke. Dan pada tahun 2013, drama ini di remake. Waduh, kayak DJ sekarang. Yoi. Remake. Dan di remake ulang sebagai film layar lebar dengan mengangkat kisah yang sama, yaitu perjuangan gadis cilik bernama Ocean. Jadi gadis ini dikirim oleh keluarganya ke suatu desa untuk dijadikan sebagai pembantu. Waduh, kasian banget. Di sana Ocean. Ocean dipaksa bekerja keras. Oke. Mulai dari bersih-bersih rumah hingga mengurus bayi, Ya, itu padahal emang. masih kecil, men. Oh iya sih, sedih Ia banget. juga Kasian. sering mendapat Ia juga sering tak mendapat jatah makan. Waduh. Bahkan yang paling sedih, ini Ocean dituduh sebagai pencuri. Ya Allah, sedih ini mah filmnya. Sedih sih, fix. Nangis gua mah pasti ini mah Nangis. nonton gini. Parah sih. Dan yang kedua, Yang kedua ada Barbie, ini film Aduh. gua banget nih. udah kacamata hitam, jaketnya bagus nih kan, celana udah kayak ya pokoknya celana anak-anak sekarang. Gua banget. Nontonnya Barbie. Lemes juga jadi bener. Dia yang Barbie ini ya. Kisahnya ini, tentang apa? tentang kakak adik yang Betul. berjuang melawan kemiskinan. Oh ini bukan Barbie kartun berarti Fer. Oh bukan. Bukan. Oh salah ya. Bukan. Yaitu Son Yung dan Sonja. Oke. Oh, jadi Son Yung dan Sonja. Kenapa nggak namanya enggak jadi? Gak usah. Nggak usah. Kenapa lu ngatur-ngatur nama orang? Gue udah lanjut aja. Gue tuh paling lucu, cuma takut kayak patah gitu loh. Jadi Nggak sang, yakin. sang kakak ini Son Yung terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga karena ibunya telah meninggal. Oh. Sedangkan si dia adalah tulang rusuk aku. Wow. Lo skip. Kaget. Gue kaget tiba-tiba. Sementara itu si ayah mengidap cacat mental, men. Aduh. Waduh. Sedangkan adiknya si Son Yung justru lebih suka berdandan di cermin. Oke. Ia terobsesi dengan boneka Barbie, benar. Oh. Dengan boneka Barbie dan bermimpi untuk pergi ke Amerika. Oh Aduh. gitu ya, tapi bukan Barbie yang kartun ini mah. Bukan yang Jadi kartun. cuman terobsesi sama boneka Barbie Ini sih. kayaknya film Korea deh. Iya ya, dari Son namanya Yung ya dan Son Sonja. Yung. Nggak mungkin kan Son Yung orang ini. Orang apa namanya Ciruas gitu. Ciruas
Gak mungkin. Kayaknya enggak deh. Dan yang terakhir nih. Ada Pihu ya. Waduh. Ini kisahnya tentang sepasang kakak adik yang berjuang melawan kemiskinan ya. Sama juga ternyata ya. Yoi, jadi Oke. pokoknya Pihu itu tentang kakak adik yang berjuang melawan kemiskinan, intinya itu ya. Jadi buat kamu yang pengen nonton film yang tadi kita udah sebutin Bersama adiknya Mm-mm. atau Smartizen yang mungkin udah menikah gitu ya. Iya bener. Itu ada beberapa rekomendasi film yang cocok ditonton bersama anak. bener. Apalagi di tengah-tengah pandemi begini. Yoi. Udah entah itu sekarang masih pandemi atau enggak ya? Masih aja lah ya. Masih soalnya masih pada masker segala Masih pada masuk protokol segala macam kesehatan kan daripada keluar rumah yang nggak jelas nongkrong-nongkrong Betul. gitu. Nonton Kayaknya mending. di rumah sama adik gitu ya kan? Iya, kita nonton bareng-bareng tuh 3 film rekomendasi tentang perjuangan anak tadi ya. Iya men. Itu dia 3 rekomendasi film. Nanti kita masih balik lagi tentunya. Sekarang ada Iya. Lady Gaga dulu yang mau nyanyi. Dengan Paparazzi. Haho. Gak mau dia. biar ada yang masuk aja dulu. Lalalala. Nggak di- You let you know dari NF ini ya. Kenapa? Gue kesel banget bridgingnya haho tiba-tiba. Aduh ya ampun. Ngomong-ngomong masalah band ya. Wih, siapa yang ngomongin Ben? Gak ada sih sepertinya. Gila lu. Biar asik aja gitu kan. By the way gitu kan. By the way ini ada kita mau ngabarin tentang event men. Ada Jadi apa? ada Sonjah live virtual concert. Oh, oke. bete. Lama-lama bete gue sama virtual concert. Iya, gue juga udah bete sih dari pertengahan tahun gue udah bete banget. Sonja sebenarnya. live virtual concert ini akan diselenggarakan pada 11 Desember 2020. Hari yang ini pastinya. dong? Iya, hari ini. Iya. Yang bisa penggemar nikmati secara daring di mana aja dengan harga tiket reguler hanya 50.000. Nah, Sonja adalah pemusik lokal yang namanya dapat diperhitungkan dalam dunia hip Hip hop. hop, woi, anaknya hip hop banget men. Anak podium. Anak podium. Kan hip hop dulu diserang di podium soalnya. Iya bener. Dan pertunjukan online tersebut akan digelar selama 12 jam nonstop. Wih gile. Dengan mengadopsi gaya lama, pertunjukan virtual ini berlangsung dari studio berbeda. Puluhan artis dan musisi akan disaksikan secara daring. Wih keren. Dalam penampilannya, Sonjah bakal berkolaborasi virtual bersama musisi-musisi lokal tanah air seperti Bogi Band, DJ Dellen, Homie Kidal, Tera Hawk, Iron G, Virga Frana, GNTZ, Sabrina Atika, Metermos, Yako hingga Tuan 13. No, Tuan 13 ini sih yang Yoi. anaknya hip hop banget ya. Yo, tretotet. Tahu gak sih lagunya? Iya tahu. Iya keren ya anak. Yang Enak ini lagunya. mah yang gue tunggu sih tanggal 19 men. Apa tuh? DWP. Oh, DWP virtual ya, kemarin udah gua kasih tahu tuh. Kemarin Iya. dia dibawain DWP virtual. Gratis kan? Gratis men. Gratis. Tapi nontonnya di websitenya mereka. Di website sama di mana sih lupa gue. Sama di mana? Di rumah. Di rumah sih. Ya, Gak bebas mau mungkin di kan mana juga. nontonnya apa namanya lagi apa tahlilan nonton DWP kan gak mungkin. Tidak Tidak mungkin. Jangan ya. Toko ditimbuk warga doang. Iya. Pokoknya itu ya buat kamu para pecinta musik hip hop tanah air Iya. yang pengen nonton konser virtual di apa Sonjah ini ya. Iya bener. Featuringnya sama banyak banget artis ya, salah satunya Apalagi Tuan Tuan 13 ya. Bener banget, Dan langsung juga aja. buat kamu ini juga nih. Apa? Yang pencinta-pencinta Korea men. Korea? Waduh, kita ada lagu Blackpink, Kill This Love. Itu cakep-cakep men. Ih parah. Perawatannya juga pasti bagus banget. Bener. Setara dengan 3 bulan 3 tahun makan kita. Tapi jangan khawatir ya Smartizen. Walaupun Blackpink perawatannya banyak yang mahal-mahal, ini kita ada ngasih rekomendasi yang apa namanya produk kosmetik yang pas di kantong. Pas di kantong, Pas tapi di lu kantong, bisa tapi- jadi kayak Blackpink. Asli men. Parah. Yoi, ada Fabil Kosmetik. Fabil Kosmetik. Nah, Nih, gue nanya sama lu. Apa? nih, Pak. Menurut lu dari fisik perempuan ya? Yes. Kita nggak ngomongin sifat segala macam. Dari fisik perempuan, apa yang menurut lu bisa bilang perempuan itu cantik? Entah Cantik itu muka sih. ya kan kalau muka mah jangan semua muka dong. Iya, entah maksudnya itu kan- hidung, entah Iya, itu iya. bibir, entah itu. Maksudnya secara pasti pertama ngeliat tuh muka, terus Iya. pasti Tapi apa nyari lagi- spesifiknya. Ya, Nah, spesifiknya apa tuh yang buat lu tertarik sama perempuan? Bibir. Idih. Di Apalagi gitu bibir maksudnya. bibirnya seksi gitu ya? Iya, kan Ya. kalau kering pecah-pecah kan malas. Iya, gak tahu aja ya. Nah itu, nah ini makanya Nah ini pentingnya apa nih guys? pentingnya Fabil Kosmetik hadir di sini. Jadi kita punya produk nih dari Fabil Kosmetik yaitu Fabil Beauty Lipstick. Lipsticknya ini yang gue pegang ini nomor 3. Oh. Jadi sejak pertama kali gue ngiklanin apa namanya produk Fabil Fabil? Kosmetik ini,
Itu rata-rata orang tuh tertarik dan naksir teman-teman gue yang perempuan ya. Bukan berarti temen cewek gue bukan. Bukan, Kan suka apa salah gimana? ngomong gitu. Udah Enggak, tahu saya enggak. tidak punya cewek kan. Antum gak usah ikutan juga. Enggak. Oh iya. Itu yang lu bohongin semua kan? Jadi teman perempuan gue tuh pada naksir sama ini. Sama lu? Lipstiknya. Oh, sama lipstik. Kalau ya. sama saya kentangnya. Rendah aja. Iya ini Peri. pokoknya lipstiknya the best. Ini lu lihat nih di belakang kita nih. Oh, ini Apakah bibirnya tidak seksi seperti ini, men? bener banget. Cakep banget asli. Mantep banget dah. Allah, Kalau lu pakai produk dari Fabil Kosmetik udah pasti Iya. mantep ya. asli. Bener, Nggak jadi mungkin nggak. tunggu apa lagi, langsung aja pesen ke Bunda Neng. Iya di 0852 8526 1393. Karena Fabil Kosmetik Halalan Thaiban for your beauty. Gebetan dari Killing Me Inside. Kaget gua. Hilang gebetan dia lagi. Asik banget ah. Ngomongin kayak begitu-begitu asik asli dah. Parah. Tapi sekarang udah jam 9.56 nih, Fer. Aduh. Depan kita udah ada penyiar cantik-cantik nih, men. Iya. Aduh, udah langsung lanjut di After Morning Play Play. music ya. Iya dah. Maka dari itu, Gifar bakal pamit. Iya dan Ferry juga pamit nih. Iya, terima kasih yang udah dengerin di antar pagi ya dari Iya. jam 6 tadi. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Salah-salah kata dan informasi yang kurang akurat, kurang tepat juga Iya. gitu ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada MPM ya. Iya bener. So, Gifar pamit. Dan Ferry pamit. Bye bye. Bye bye.